Ada satu ramalan yang cukup epik nih geng, yaitu ternyata Baba Vanga ini pernah meramal kematiannya sendiri. Jadi berdasarkan sumber yang gue dapatkan ya, Baba Vanga ini pernah diinterview pada tahun 1990. Di saat itu Baba Vanga ini bilang kalau dia bakal meninggal tanggal 11 Agustus tahun 1996. Dan seperti yang kita tahu, Baba Vanga benar-benar meninggal pada tanggal tersebut di usianya yang ke-85 tahun akibat kanker payudara. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, beberapa hari ini kita pasti nggak asing ya dengan wajah yang satu ini. Nah, orang ini meramal tentang hari kiamat. Wajahnya terus berseliweran di sosial media gara-gara dia bilang kalau kiamat itu bakal terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2024 kemarin. Nah, ini aja udah tanggal 13 nih gue syuting, tapi kiamatnya nggak ada. Dan kiamat tanggal 10 Agustus itu udah melalui beberapa kali revisi nih dari si orang tersebut. Nah, nama orang tersebut adalah Kushal Kumar yang merupakan peramal asal India. Dan sepak terjang dia nggak cuma meramal kalau kiamat bakal terjadi tanggal 10 Agustus kemarin. Sebelumnya si Kushal Kumar ini pernah meramal katanya kiamat bakal terjadi tanggal 29 Juni. Nah, setelah itu dia revisi lah. Nah, namun karena ramalannya itu udah berkali-kali direvisi tapi nggak kebukti, akhirnya tanggalnya mundur-mundur terus. Nah, ada-ada aja gitu ya geng. Nah, tapi geng, kalau kita berbicara tentang peramal, itu nggak sedikit juga peramal-peramal yang ternyata ramalannya terbukti. Walaupun dibalik semua itu sebenarnya kita nggak boleh percaya gitu ya. Ya tetapi fenomena ini ada dan kayaknya seru buat kita bahas. Kali ini gue bakal ngajak kalian untuk membahas seorang peramal asal Bulgaria yang bernama Baba Vanga. Yang dikatakan ramalannya ini rata-rata hampir tepat semua. Hampir loh ya, bukan bener-bener pas banget nggak juga gitu, tapi hampir gitu. Tapi kalian boleh dengar deh, nanti gue jabarin satu demi satu ramalan dia. Kalian pasti bakal bertanya-tanya ini gimana caranya, kok bisa gitu. Dan setiap ramalan dia itu sangat familiar dan menggemparkan bagi kita semua. Salah satu contohnya nih ya, kejadian serangan terhadap Menara Kembar di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September tahun 2001 yang biasa dikenal dengan tragedi 9/11. Gilanya nih geng ya, Baba Vanga ini dikatakan sudah pernah meramal soal pandemi COVID-19 juga. Jadi ramalan-ramalan dia itu ya ternyata benar-benar terjadi di masa depan. Dan siapakah sebenarnya sosok dari Baba Vanga ini? Langsung aja kita bahas nih secara lengkap sepak terjangnya dan riwayat hidupnya. Langsung aja di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu siapa itu Baba Vanga. Nah, jadi geng, Baba Vanga ini adalah anak pertama yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Pando Surchev dan Paraskeva Surcheva pada tanggal 3 Oktober tahun 1911 atau 1911 di wilayah Strumica. Strumica ini sendiri sekarang adalah sebuah kota di bagian tenggara Makedonia Utara dekat dengan perbatasan Bulgaria. Tapi pada tahun 1911 tersebut, Strumica ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman atau yang juga dikenal dengan Kekaisaran Utsmaniyah. Ya sekarang tuh kayak Turki lah geng. Wilayah ini merupakan bagian dari Vilayet Salonika, salah satu divisi administratif Kekaisaran Ottoman. Nah terus geng, pada waktu dia lahir, Baba Vanga ini lahir secara prematur, alias ketika usia kandungan ibunya itu masih menginjak 7 bulan. Jadi si Baba Vanga ini udah lahir sebelum waktunya lah. Dan ketika dia lahir, Baba Vanga ini kondisi badannya itu lemah banget. Bahkan bisa dikatakan ketika itu jari tangan sama jari kaki ketika Baba Vanga lahir ada yang menyatu, jadi dempet gitu geng. Dan Baba Vanga ini juga dikatakan nggak nangis sama sekali, jadi nggak seperti bayi yang lahir pada umumnya. Lalu di saat itu geng, ketika melihat kondisi Baba Vanga ini, orang-orang sepuh yang ada di Strumica itu kayak pada pesimis gitu geng. Mereka merasa nggak yakin kalau Baba Vanga itu ya bakal hidup karena udah lahirnya prematur, kekurangannya banyak, dan mereka yakin banget ini bayi bakal ya umurnya pendek lah.
Di saat itu, si Baba Vanga ini juga belum dikasih nama sama sekali. Berdasarkan sumber yang gue dapatkan ya, di Strumika, tempat Baba Vanga ini lahir, di sana itu memang ada semacam tradisi di mana anak-anak yang lahir prematur atau dalam kondisi lemah itu nggak segera diberikan nama sampai mereka dianggap cukup kuat untuk bertahan hidup. Jadi ya emang udah pesimis aja gitu. Udah dianggap kayak wah nggak mungkin selamat nih, kurang lebih kayak gitu. Lalu selain tradisi yang nggak dikasih nama terlebih dahulu ini, di Strumika ini pada zaman itu juga ada kebiasaan di mana orang-orang tua atau kerabat dekat itu tidak boleh memberi nama anak mereka. Sebaliknya, seseorang dari keluarga harus keluar ke jalanan dan meminta orang pertama yang mereka temui untuk memberi nama anak mereka. Jadi kayak lo nih punya anak, tuh lo nggak boleh tuh ngasih nama anak lo. Lo harus keluar rumah, tiba-tiba lo ketemu sama Pak Kades misalkan. Pak Kades, gitu kan? Anak saya baru lahir, kasih nama. Oh, namanya Cangkul misalkan. Cangkul Nababan misalkan, atau Cangkul Siregar gitu kan misalkan nih. Ya udah, kasih namanya itu. Dan begitulah tradisi di sana. Nah, jadi pada saat baru lahir tersebut, si Baba Vanga ini masih nggak punya nama sama sekali. Pun kalau nanti dikasih nama, namanya itu bakal dikasih dari orang lain, bukan dari kerabat atau dari orang tuanya sendiri. Nah, terus geng, seperti yang kita tahu nih geng, si Baba Vanga ini sama sekali nggak nangis ketika lahir. Nah, tapi geng, tepatnya 2 bulan setelah kelahirannya dia, yaitu pada Maret tahun 1911, si Baba Vanga ini untuk pertama kalinya akhirnya mengeluarkan suara tangisan. Dan Baba Vanga di saat itu menangis di tengah malam. Dan kata orang-orang sepuh yang ada di Strumika sana, mereka bilang kalau di detik ketika si Baba Vanga ini menangis, itu adalah tanda kelahiran sebenarnya dari Baba Vanga. Nah, jadi kalau dalam pengertian gue nih geng ya, orang-orang sepuh itu menganggap Baba Vanga ini bisa survive. Yang dalam artian nih kalau dihitung-hitung ya memang benar gitu. Dia lahir itu kan 7 bulan di dalam kandungan, yang artinya dia prematur. Nah, dia baru bisa menangis 2 bulan setelahnya. Jadi 7 bulan ditambah 2 bulan artinya 9 bulan. Ya pas gitu dengan jadwal normal seorang ibu mengandung gitu geng. Lalu geng, kemudian ya pada pagi harinya setelah dia menangis itu ya, langsung aja neneknya si Baba Vanga itu pergi ke jalanan umum gitu dan langsung meminta ke perempuan pertama yang dia temui untuk memberikan nama kepada cucunya ini. Nah, di saat itu ada 2 orang perempuan yang dimintai nama sama si neneknya, dan nama yang disetujui adalah Vangelia atau Vangelia gitu ya. Vangelia ini sebenarnya masih termasuk ke dalam nama Yunani yang artinya pembawa kabar baik. Nah, jadi di saat itu Baba Vanga ini nama aslinya masih jelas bukan Baba Vanga, melainkan Vangelia. Di saat itu neneknya memberikan nama panjang, Vangelia Pandeva Gusterova. Nah, dia memang dipanggil Vanga dari kecil karena berasal dari nama Vangelia tadi atau Vangelia tadi. Nah, asal-usul penyematan Baba menjadi Baba Vanga itu nanti bakal gue jelaskan juga di belakang geng. Tapi untuk seterusnya kita bakal panggil dulu nih ya, namanya dia ini Baba Vanga gitu ya, biar nggak bingung. Nah, jadi geng, balik lagi ke kehidupan si Baba Vanga ini. Baba Vanga ini hidupnya itu bisa dikatakan nggak sejahtera gitu geng. Bisa dikatakan dia rada ngenes lah gitu. Ketika Baba Vanga ini berumur 3 tahun, ibunya meninggal dunia saat mau melahirkan adiknya Baba Vanga alias anak kedua. Nah, kemudian ketika Baba Vanga ini berumur 4 tahun, pada tahun tersebut yaitu tahun 1915, ketika sedang meletusnya Perang Dunia Pertama, Baba Vanga harus ditinggal oleh ayahnya karena ayahnya yang bernama Surchev itu gabung ke pemberontakan bersenjata untuk melawan dominasi Kekaisaran Ottoman. Nah, saat ditinggalkan oleh ayahnya ini, Baba Vanga diasuh oleh tetangganya yang bernama Asanitsa sampai 3 tahun lebih. Karena di saat itu ya neneknya udah gak mungkin ngerawat dia, atau malah neneknya udah meninggal dunia di saat itu. Lalu geng, ketika sudah 3 tahun lebih, orang-orang di sekitar Baba Vanga ini menduga kalau bapaknya si Baba Vanga ini meninggal di dalam perang sehingga menjadikan Baba Vanga ini yatim piatu. Namun pada akhirnya bapaknya Baba Vanga itu balik lagi geng. Cuma ketika itu bapaknya Baba Vanga ini kondisinya sudah memprihatinkan geng. Sampai sempat beberapa saat warga sekitar tuh nggak mengenali dia. Dari sinilah Baba Vanga pun kembali lagi bersama orang tuanya dan kembali tinggal bersama ayahnya tersebut dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Terus singkat cerita, bapaknya Baba Vanga ini nikah lagi sehingga Baba Vanga di saat itu punya 2 saudara tiri perempuan. Lalu singkat cerita, Baba Vanga ini pun tumbuh sebagai anak yang disenangi oleh anak-anak lain di daerah tempat dia tinggal. Baba Vanga di saat itu juga mulai terlihat senang dengan tanaman-tanaman herbal. Jadi dia mulai tertarik nih dengan pengobatan-pengobatan yang berasal dari alam gitu geng. Terus teman-temannya Baba Vanga juga senang main sama si Baba Vanga ini karena si Baba Vanga ini mencetuskan permainan dokter-dokteran gitu geng. Jadi dari
dari kecil tuh dia udah tertarik untuk mengobati orang-orang walaupun baru sebatas permainan. Singkat cerita, ketika berumur 11 tahun, Baba Vanga ini sempat bermain sebuah permainan yang membuat orang tuanya jadi khawatir. Nah, di saat itu dia suka berpura-pura menjadi orang buta, geng. Nah, entah kenapa dia suka kayak gitu. Kayak misalnya nih, dia taruh barang di sebuah tempat. Nanti dia bakal mencari barang tersebut sambil meraba-raba. Ya benar-benar kayak orang kehilangan penglihatan gitu, geng. Jadilah di saat itu, orang tuanya menjadi khawatir dan sekaligus juga melarang si Baba Vanga ini untuk bermain kayak gitu. Cuma Baba Vanga ini nggak menghiraukan sama sekali. Dan dari sinilah, tanpa disangka-sangka, kalau setahun kemudian, ternyata Baba Vanga bakal benar-benar menjadi orang buta. Dia kehilangan penglihatannya. Nah, pasti kalian bakal bertanya-tanya, kok bisa? Kok bisa setahun kemudian hal ini benar-benar terjadi sama hidupnya gitu? Nah, jadi ceritanya tuh, geng, ketika Baba Vanga ini berumur 12 tahun, tepatnya pada tahun 1923, dikatakan bahwa terjadi bencana alam berupa tornado di Strumika. Saat kejadian tersebut, si Baba Vanga ini sedang ada di ladang sama dua saudara perempuannya. Nah, ketika itu, kedua saudara perempuannya tersebut tersapu oleh angin tornado itu sampai mereka tergeletak di sebuah mata air gitu, geng. Tapi jaraknya nggak terlalu jauh dari ladang dan akhirnya ditemukan oleh warga sekitar. Nah, tapi geng, yang bikin ngerinya itu adalah si Baba Vanganya. Dikatakan bahwa Baba Vanga ini terbawa oleh tornado dan dia terpental sampai hampir terkubur di bawah debu dan tanah gitu, geng. Saking tebalnya debu dan tanah tersebut yang mengubur badan dia, sampai-sampai Baba Vanga ini nggak bisa buka matanya lagi, geng. Jadi benar-benar udah penuh dengan debu di saat itu. Dan dari sinilah akhirnya Baba Vanga dinyatakan tidak bisa menggunakan matanya lagi. Apalagi di zaman itu kan peralatan kedokteran belum secanggih sekarang. Ya akhirnya dia nggak bisa tertolong. Penglihatannya pun berakhir. Dia pun jadi orang buta. Nah, sebenarnya di saat itu, kebutaan dari Baba Vanga ini masih bisa diobati melalui operasi. Nah, tapi Baba Vanga ini ternyata sempat menjalani treatment supaya matanya bisa sembuh. Dan memang dia ini sempat bisa sedikit melihat dengan normal. Nah, tapi ternyata itu nggak permanen. Ada banyak tahapan pengobatan yang mesti diterima oleh Baba Vanga, tapi sayangnya bapaknya si Baba Vanga di saat itu nggak punya uang yang cukup. Sehingga kedua mata dari Baba Vanga ini akhirnya benar-benar menjadi buta permanen. Nah, ini sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan. Dia mencoba untuk berpura-pura menjadi orang buta dan ternyata dia benar-benar menjadi orang buta setelahnya. Dan dari sinilah dimulainya penglihatan spesialnya si Baba Vanga setelah dia benar-benar gak bisa melihat dunia nyata lagi. Dan dikatakan bahwa penglihatan spesial pertamanya Baba Vanga ini adalah dia bisa melihat orang yang sudah meninggal. Nah, memang agak sedikit gak masuk akal, tapi ini benar-benar terjadi, geng. Pada awalnya nih ya, Baba Vanga ini dipercaya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang dan bisa memprediksi masa depan. Salah satu hal yang dia lakukan di saat itu adalah meramal sesuatu yang akhirnya terbukti benar. Dan dia sempat meramalkan bahwa akan terjadi perang dalam setahun kemudian sejak dia meramal tersebut. Dan pada saat itu dia meramal di tahun 1940. Lalu satu tahun kemudian, tepat di tanggal 6 April tahun 1941, semuanya terbukti. Peperangan benar-benar terjadi, yang mana di saat itu pasukan Jerman menyerbu perbatasan Yugoslavia. Dan semua orang di saat itu kaget, ternyata apa yang diucapkan oleh Baba Vanga benar-benar terbukti. Dan kabar tentang kemampuan dari ramalan Baba Vanga ini menyebar dengan cepat di seluruh kota dan desa-desa sekitar, yang menyebabkan banyak orang datang ke rumahnya untuk minta diramal oleh si Baba Vanga. Dan dari sinilah, meskipun Baba Vanga sempat dituduh telah disentuh setan ya, tapi ternyata lebih banyak orang yang percaya dan menjadikan dia sebagai panutan. Sehingga di saat itu pengikut dari Baba Vanga ini jadi banyak. Bahkan saat Perang Dunia Kedua, penguasa Bulgaria yaitu Boris III juga sampai minta nasihat atau saran dari si Baba Vanga ini, gara-gara ramalan-ramalan dia di saat itu mulai terbukti. Nah, gak lama kemudian Baba Vanga pun diangkat menjadi penasehat dari para pemimpin Partai Komunis Bulgaria karena kemampuan meramalnya yang benar-benar tepat ini. Nah, kemudian masih di masa Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tanggal 10 Mei tahun 1942, Baba Vanga akhirnya menikahi seseorang yang bernama Dimitar Gusterov, seorang tentara Bulgaria yang sebelumnya datang kepada Baba Vanga untuk mengetahui siapa pembunuh saudaranya. Nah, di saat itu Baba Vanga menyanggupi nih permintaan dari si Dimitar ini. Nah,
Nah, tapi Baba Vanga memberikan syarat. Kalau lu udah tahu nih siapa yang ngehabisin nyawa saudara lu, tapi lu nggak boleh balas dendam, gimana? Lu cukup tahu aja gitu. Dan ternyata di saat itu Baba Vanga benar-benar berhasil memberitahu siapa eksekutor yang menghabisi nyawa saudara perempuan yang akan dia nikahi ini. Nah lalu geng, tadi kan sempat nih gua katakan kalau Baba Vanga ini sempat menjadi penasehat para pemimpin Partai Komunis Bulgaria gara-gara kemampuan meramalnya. Nah ternyata setelah Perang Dunia Kedua tidak dijelaskan secara pasti karena hal apa, tapi yang jelas pada saat itu polisi dan Partai Komunis Bulgaria mencoba untuk menekan aktivitas Baba Vanga. Nah mungkin ya bisa aja gara-gara semakin lama ternyata nama Baba Vanga ini semakin tersohor. Jadinya banyak orang yang mulai nggak senang sama keberadaan dia geng. Jadinya semua pergerakan dia itu mulai dihentikan. Tapi geng, walaupun dia terus-menerus ditekan, semakin banyak orang yang tetap menjadi pengikutnya. Di saat itu orang-orang malah semakin rame datang untuk menjadikan Baba Vanga ini sebagai panutan. Dan di saat itu nama dia semakin meluas di daerah Eropa Timur. Jadi geng, semakin dia ini tersohor karena ramalannya tersebut, orang-orang pun menjadi hormat sama si Baba Vanga ini. Bahkan Baba Vanga ini dikatakan sudah membuat beratus-ratus ramalan selama 50 tahun sejak dia memiliki kemampuan meramal tersebut. Jadi dimulai dari ramalan-ramalan hal-hal kecil sampai dengan hal-hal besar. Nah sebenarnya masih belum ada sumber yang pasti mulai sejak kapan si Baba Vanga ini dipanggil sebagai sebutan Baba. Tapi kalau melihat dari artinya sendiri nih ya, Baba ini berarti nenek atau ibu tua. Ya kurang lebih begitulah dalam bahasa Bulgaria. Sebagai tanda penghormatan gitu geng untuk orang yang dituakan. Ya mungkin mirip juga kayak Mama Lauren gitu loh yang dipanggil pakai kata mama. Baba Vanga ini kemudian akhirnya meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus tahun 1996 di usianya yang ke-85 tahun akibat kanker payudara. Dan setelah dia meninggal, Baba Vanga ini rupanya semakin populer atau semakin terkenal bahkan sampai diberi julukan Nostradamus Balkan. Nah, Balkan ini dimaksudkan adalah sebagai nama historis dan geografis yang digunakan untuk menggambarkan wilayah Eropa Tenggara yang mencakup beberapa negara diantaranya ada Bulgaria. Nah, setelah dia meninggal nih geng, pada tahun 2012, Dewan Kota Petrich, tempat tinggalnya si Baba Vanga setelah menikah, memberikan titel penghargaan sebagai honorary citizen atau bisa dikatakan sebagai warga kehormatan untuk Baba Vanga. Rumahnya dia yang berada di Kota Petrich itu juga sampai dijadikan sebuah museum pada tanggal 5 Mei tahun 2008. Nah, yang mana tentunya ini adalah sebuah wasiat yang diberikan oleh Baba Vanga sendiri sebelum dia meninggal. Makanya nggak heran kalau kalian kesana, kalian bakal bisa melihat patungnya Baba Vanga. Nah terus yang benar-benar bikin merinding nih geng, ternyata sebelum Baba Vanga ini meninggal, dia itu sempat meramalkan beberapa kejadian. Salah satu yang paling menarik yang dikatakan adalah dia meramal soal kiamat, yang katanya nih ya, kiamat itu bakal terjadi tahun 5079. Wah syukur banget nih ya, kayaknya tahun 5079 kita udah nggak ada sih kayaknya, udah jadi debu kayaknya ya. Jadi kita nggak perlu merasakan hari kiamat. Nah meskipun dia nggak merinci gitu detail-detail tentang ramalan dia tersebut bakal terjadi kayak gimana, nanti awalnya kayak gimana, kondisinya kayak gimana tuh nggak ada gitu dia sebutkan. Dia hanya mengatakan ya terjadinya pada tahun tersebut. Terus sampai di sini kalian pasti bakal bertanya-tanya, yang mana sih ramalan Baba Vanga yang akurat itu? Kok dari tadi ceritanya cuma soal riwayat hidupnya dia? Nah sekarang kita bahas nih ramalan-ramalan dari Baba Vanga yang benar-benar kejadian alias terwujud. Jadi geng, berdasarkan informasi ya yang gue dapatkan, dikatakan bahwa banyak ilmuwan Bulgaria dan Soviet mempelajari dan menguji Baba Vanga ini sepanjang hidupnya. Jadi bisa kebayang tuh ya, seorang anak manusia ya, seorang sosok manusia yang mungkin nih bagi kita masyarakat modern kita nggak percaya dengan ramalan, tapi dia dijadikan sebagai bahan uji coba untuk ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari Bulgaria dan Soviet. Soviet itu Rusia, negara yang kita kenal sebagai negara superpower dengan kecanggihan alat-alatnya gitu. Nah mereka aja bisa mempelajari nih siapa si sosok Baba Vanga. Berarti kan bukan orang sembarangan gitu geng. Para ilmuwan itu bertekad ingin membedah dan memahami kemampuan si Baba Vanga ini. Mereka menyimpulkan bahwa Baba Vanga sangat akurat dalam setiap prediksi, sehingga dia disebut-sebut memiliki tingkat keberhasilan prediksi atau ramalan sampai dengan 85%. Nah ini udah di luar kemampuan manusia biasa. Pada tahun 1980-an, Baba Vanga ini pernah meramal bahwa di masa depan, tepatnya Agustus tahun 1999,
itu sebuah kapal selam Kursk bakal tenggelam. Dan kapal selam Kursk ini adalah kapal selam nuklir kelas Oscar II milik Angkatan Laut Rusia. Di saat itu Baba Vanga meramal dengan mengatakan kayak gini, geng. Kursk akan ditutupi dengan air dan seluruh dunia akan menangisinya. Dan ternyata nih, kalimat ramalan dia tersebut benar-benar terjadi. Walaupun agak meleset 1 tahun nih ya, tapi pada tanggal 12 Agustus tahun 2000, kapal selam Kursk itu benar-benar dikabarkan tenggelam di Laut Barents dan menewaskan seluruh awaknya dengan total ada 118 orang. Nah, itu salah satu yang paling menggemparkan. Lalu ada lagi, geng, terjadi pada tahun 1989. Baba Vanga sempat mengatakan kayak gini, mengerikan, mengerikan. Saudara-saudara Amerika akan jatuh setelah diserang oleh burung-burung besi. Serigala akan melolong di semak-semak dan darah tak berdosa akan tercurah. Lalu di saat itu, benar aja, terjadilah sebuah kejadian pada tanggal 11 September tahun 2001, yaitu pesawat-pesawat komersil asal Amerika Serikat dibajak oleh teroris kabarnya. Dan 2 pesawatnya itu menghantam menara kembar World Trade di New York City hingga menewaskan 2000 lebih nyawa di saat itu, yang dikenal dengan tragedi. Nah, itu adalah ramalan kedua yang benar-benar menggemparkan. Nah, terus geng, Baba Vanga juga sempat mengatakan seperti ini. Daerah dingin akan menjadi hangat dan gunung berapi akan terbangun. Gelombang besar akan menutupi pantai yang dipenuhi dengan orang-orang dan kota-kota. Dan semuanya akan menghilang di bawah air. Semuanya akan meleleh seperti es. Nah, itu pernah dia ucapkan. Nah, pengikut Baba Vanga sangat yakin kalau ucapan dari Baba Vanga itu adalah yang berhubungan dengan global warming atau bencana alam gitu, geng. Yang mana pada tahun 2004 terjadilah bencana alam paling dahsyat dan mematikan di dunia, yaitu bencana tsunami Boxing Day 2004, di mana pada tanggal 26 Desember tahun 2004 terjadi gempa bumi berkekuatan 9,1 sampai 9,3 MW yang berpusat di bawah laut dekat pantai Sumatera. Nah, ini adalah kejadian tsunami Aceh, yang mana di saat itu menelan korban jiwa sebanyak 227.898 nyawa. Nah, dan kejadiannya menerpa 14 negara. Lalu geng, kemudian Baba Vanga juga dikatakan pernah berkata atau meramalkan dengan kalimat kayak gini, Muslim akan menggunakan perang kimia untuk melawan Eropa. Nah, omongan Baba Vanga ini dikatakan merupakan ramalan peringatan tentang konflik Suriah. Nah, soalnya dikatakan bahwa ramalan tersebut mengindikasikan terhadap serangan gas sarin yang diduga dilakukan atas perintah pemimpin Suriah, yaitu Bashar al-Assad saat konflik Suriah. Gas sarin sendiri adalah agen saraf yang sangat beracun dan juga mematikan. Soalnya cara kerjanya itu dengan mengganggu sistem saraf dan menyebabkan otot-otot menjadi lumpuh dan akhirnya menyebabkan kematian karena gagalnya pernafasan. Nah, gas sarin ini juga tidak berwarna, tidak berbau, dan sangat sulit dideteksi. Nah, namun ramalan dari Baba Vanga tentang gas sarin ini benar-benar terjadi, cuman sedikit meleset. Sedikit melesetnya itu adalah gas sarin ini tidak digunakan untuk menyerang Eropa, tapi justru sebaliknya, justru gas sarin ini digunakan untuk menyerang warga Suriah. Nah, tapi hal ini tidak jauh-jauh dari ramalan tersebut. Nah, lalu geng, salah satu pengikut Baba Vanga mengatakan kalau Baba Vanga ini pada tahun 1996, di tahun dimana dia menutup usia, dia itu pernah ngomong kayak gini, Corona akan ada di sekitar kita. Dan hal itu sempat membuat bingung para pengikutnya, karena kan istilah Corona di saat itu belum ada yang tahu. Ya, dikiranya matahari. Mereka nggak ngira kalau itu virus, karena makna dari Corona sendiri adalah matahari. Dan ternyata semua itu baru terjawab di tahun 2020 ketika terjadinya pandemi COVID-19. Disitulah makna Corona sebenarnya mulai diketahui oleh orang banyak. Dan para pengikut Baba Vanga mengingat kembali kalimat sebelum Baba Vanga meninggal dunia tentang Corona. Terus setelah itu, Baba Vanga juga sempat meramal bahwa Eropa bakal berhenti ada. Dan dia mengatakan ini akan terjadi pada akhir 2016 sebelum kemudian mengalami keterpurukan abadi. Dan ternyata hal ini benar-benar terjadi, geng. Kita bisa lihat ya, sekarang kondisi Eropa carut marut. Bahkan ada beberapa daerah yang mulai kelaparan, terus juga ya berantakan, nggak sehebat dulu-dulunya. Ya, contoh aja kayak Olimpiade Paris, kita bisa lihat ini dikatakan adalah Olimpiade terburuk sepanjang masa. Dan juga Inggris yang mana masyarakatnya dikatakan sempat kelaparan. Dan ramalan dari Baba Vanga ini dikatakan oleh banyak orang kalau maksudnya itu adalah mengarah pada peristiwa Brexit, yang mana Inggris di dalam referendum pada tahun 2016 memutuskan untuk meninggalkan Uni Eropa. Nah, satu persatu ramalan dari Baba Vanga mulai terbukti. Dan sebenarnya masih banyak lagi nih, geng, ramalan dari Baba Vanga ini yang bisa dikatakan sangat akurat. Bahkan nih, geng, dikatakan Baba Vanga ini pernah meramal tentang peristiwa bencana Chernobyl, yaitu kecelakaan reaktor nuklir
terakhir yang terburuk dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 26 April tahun 1986. Tapi menurut gue nih ya, ada satu ramalan yang cukup epic nih geng. Yaitu ternyata Baba Vanga ini pernah meramal kematiannya sendiri. Jadi berdasarkan sumber yang gue dapatkan ya, Baba Vanga ini pernah diinterview pada tahun 1990. Di saat itu, Baba Vanga ini bilang kalau dia bakal meninggal tanggal 11 Agustus tahun 1996. Dan seperti yang kita tahu, Baba Vanga benar-benar meninggal pada tanggal tersebut di usianya yang ke-85 tahun akibat kanker payudara. Gak meleset sedikit pun. Nah jadi banyak sekali ramalan-ramalan dia termasuk kematiannya sendiri yang dikatakan cukup akurat. Tapi geng, yang jadi kontroversinya adalah benarkah seluruh ramalan tersebut memang murni dari Baba Vanga sendiri dan bukan dari campur tangan atau interpretasi dari orang lain? Pertanyaan ini juga diulas oleh beberapa pihak yang menurut gua menarik banget buat kita bahas. Ya hitung-hitung supaya kita jadi kritis juga gitu geng. Jadi geng, ada seorang penulis yang bernama Judith Joyce yang di dalam bukunya dia mengatakan kalau ramalan dari Baba Vanga ini lebih sulit diverifikasi kebenarannya. Ya kenapa demikian? Jadi kalian tentu ingat kalau Baba Vanga ini kedua matanya itu sudah tidak berfungsi dengan semestinya, alias dia mengalami kebutaan. Berbeda dengan Nostradamus. Kita udah sempat bahas juga nih Nostradamus. Konten ramalannya ada di sini, kalian bisa tonton gitu ya. Nah, yang mana Nostradamus ini merupakan peramal yang namanya juga sering kita dengar di mana-mana. Dan Nostradamus ini dia setidaknya mendokumentasikan ramalannya tersebut lewat tulisan di dalam buku. Dia yang nulis sendiri semua ramalannya di buku tersebut. Sementara Baba Vanga, ternyata dia nggak meninggalkan catatan yang tertulis sama sekali. Jadi sejak umur 12 tahun pun, yaitu ketika kemampuannya dia ini mulai ada gitu ya, dia itu cuma menyampaikan setiap ramalannya itu lewat lisan dan diceritakan kembali oleh para pengikutnya. Nah makanya banyak orang yang tidak percaya geng dengan apa yang dikatakan oleh para pengikutnya ini. Dan juga cara Baba Vanga ini meramal dikatakan cukup unik, yaitu setiap orang yang mau dia ramal itu diharuskan memegang gula batu. Nah jadi si Baba Vanga ini memegang tangan orang tersebut bersama dengan menjadikan gula batu sebagai media transfer energi dan informasi. Nah jadi gula batu tuh jadi jadi perantaranya gitu. Jadi hal yang harus ada syarat gitu geng. Dikatakan juga kalau informasi yang didapatkan oleh Baba Vanga ini berasal dari sosok misterius yang datang dari masa depan dan kemudian dia sampaikan secara lisan ke orang itu. Nah jadi ya bisa dikatakan dia pakai sihir. Tapi sayangnya karena Baba Vanga ini tidak pernah menulis semua ramalan-ramalan dia, cuma disampaikan secara lisan, kemudian langsung dicatat oleh orang-orang yang datang kepada dia. Nah, pada akhirnya terjadilah perdebatan dan perbedaan pemahaman tentang sesuatu yang disampaikan oleh Baba Vanga yang menurut orang-orang merupakan ramalan. Dan dikatakan hampir tidak ada arsip yang memvalidasi setiap ucapan dari Baba Vanga ini. Karena memang nggak ada rekamannya, nggak ada tulisannya, nggak ada videonya, nggak ada sama sekali. Jadi di dalam hal ini banyak juga orang yang tidak percaya dengan ramalan Baba Vanga ini. Tapi sosok Baba Vanga yang pernah hidup di muka bumi ini cukup fenomenal. Sampai-sampai pemerintah Soviet dan pemerintah Bulgaria memperhatikan penuh Baba Vanga ini karena dianggap setiap perkataannya itu valid. Oke, gimana geng menurut kalian tentang keberadaan Baba Vanga ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.